Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Mas Ilham bisa dipimpin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Syahratun Septi Nurisma. Ya, hadir. Aisyah Rehan Fadila. Hadir. Ilham Maulana Hafidin. Ya, hadir. Rehan Ardian Alfarizi. Hadir. Naira Felicia Syahrani. Hadir. Meila Yasmin. Hadir. Nah, alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat thayyibah tarji. Anak-anak, dengan mempelajari kalimat thayyibah tarji, anak-anak akan mendapatkan rahmat, karunia, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, anak-anak, kalimat tarji itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, kalimat tarji secara bahasa, kalimat tarji berasal dari bahasa Arab, roja'a, yang artinya kembali atau pulang. Kalimat tarji termasuk kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu apa sih? Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik dibaca oleh setiap muslim. Sedangkan secara istilah, tarji adalah mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah. Kalimat tarji disunahkan diucapkan ketika kita mendapat musibah atau menyaksikan musibah. Nah, bagaimana sih lafal dan arti kalimat tarji? Nah, lafal dari kalimat tarji bunyinya seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Nah, bentuk-bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2. Yang pertama yaitu bisyari, dan yang kedua bil khair. Nah, bisyari itu apa sih? Bisyari adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Misalnya, manusia yang diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Sedangkan bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contoh, manusia yang diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Nah, anak-anak, bahwa musibah itu tidak hanya berupa kesulitan saja, tetapi Allah bisa memberikan ujian atau menguji kita dengan kekayaan dan kesenangan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui keteladanan sikap Nabi Sulaiman alaihi salam berkaitan dengan kalimat tarji ketika diberi anugerah kekayaan dan kekuasaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam tidak lupa diri. Hal itu dikarenakan Nabi Sulaiman alaihi salam menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian. Apakah ia akan bersyukur atau akan kufur kepada Allah? Nah, anak-anak, kapan sih waktu mengucapkan kalimat tarji? Nah, kalimat tarji diucapkan pada waktu, yaitu yang pertama ketika diri sendiri terkena musibah. Yang pertama apa? Ya, ketika diri sendiri terkena musibah. Kita sebagai umat Islam disunahkan mengucapkan kalimat tarji ketika mendapatkan ujian. Nah, misalnya kita terpeleset atau terjatuh, kita tidak boleh marah-marah atau apalagi mengucapkan kata-kata yang kotor. Tetapi kita harus sabar dan tidak lupa untuk mengucapkan kalimat apa? Benar sekali, kalimat tarji. Nah, yang kedua, mendengar berita peristiwa musibah yang terjadi berupa bencana alam. Nah, seperti tanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, misalnya ketika kalian di rumah ada gempa bumi, maka kalian harus mengucapkan apa? Ya, kalimat tarji. Nah, yang ketiga yaitu mendapati orang terkena musibah. Umat Islam yang mendengar saudaranya terkena musibah dianjurkan untuk membaca kalimat tarji. Tindakan tersebut berupa yaitu berarti mengakui bahwa hanya kepadanya semuanya akan kembali. Misalnya, saudara kalian ada yang meninggal, maka apa yang harus kalian ucapkan? Iya, benar sekali, kalimat tarji yang bunyinya bagaimana anak-anak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah kalian mempelajari, setelah kalian mengucapkan kalimat tarji, kalian akan mendapatkan hikmah. Nah, hikmah apa saja sih yang kita peroleh ketika membaca kalimat tarji? Hikmah yang kita peroleh ketika membaca kalimat tarji yang pertama yaitu mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada kita. 2. Mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan angkuh. Kemudian yang keempat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kelima, membuat kita semakin berubah menjadi orang yang baik dengan giat beribadah. Nah, anak-anak agar lebih ingat bagaimana bunyi kalimat tarji, ayo kita bersama-sama membaca kalimat tarji dan artinya. Yuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Nah, baik anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan bagaimana sikap kita menghadapi atau mendapat musibah dari Allah. Nanti perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik, sekarang kelompok 1 silahkan maju. Ya, bagus. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju ya. Kalian sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian sudah bisa menjelaskan bagaimana sikap kita menghadapi atau mendapat musibah dari Allah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar sekali, tentang kalimat thayyibah tarji. Nah, anak-anak, untuk memperdalam materi pembelajaran pada kali ini, silakan kalian kerjakan latihan soal buku paket bab 6 halaman 80 sampai 82. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membaca kalimat tarji ketika tertimpa musibah dan selalu sabar ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Demikian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.